Halo keluarga keren dimanapun Anda berada, senang sekali saya Meta Tistia bisa kembali menyapa Anda di Bincang Relasi Rencana Keluarga Asik. Jadikan keluargamu tempat ternyaman untuk pulang. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang tema-tema seputar keluarga yang membuat kita jadi harus nih yuk kita rencanakan terbaik untuk keluarga kita supaya keluarga menjadi tempat yang paling nyaman dan yang paling dicari ketika kita sudah selesai beraktivitas ya. Di episode kali ini kita akan membahas satu tema dan sebelumnya juga acara ini disiarkan melalui LPPL Radio Giri Suara Wonogiri 94 FM. Baik, di edisi kali ini keluarga keren kita akan bahas tentang apa yang bisa kita lakukan dengan alat yang sekarang ini sudah hampir tidak bisa lepas dari genggaman kita ya. Ini dia namanya gadget ya. Jadi memang setiap hari kita selalu bersandingan dengan yang namanya gadget ya. Bahkan saya pun tidak cukup, kayaknya kebanyakan orang gitu ya, tidak cukup hanya punya satu gadget aja nih. Jadi kadang 2-3 gadget untuk satu orang. Nah kemudian ketika kita ketinggalan gadgetnya di rumah, nah itu udah lebih bingung daripada ketinggalan dompet di rumah gitu ya. Karena zaman sekarang bisa akses dompet digital dari gadget kita. Jadi apa-apa kita benar-benar dibuat tidak bisa lepas dari gadget. Nah, sebenarnya seperti apa sih supaya kita bisa menggunakan piranti gadget ini dengan bijaksana? Dan yang lebih penting adalah bisa produktif dengan gadget kita. Nah, sekarang kita akan berbincang langsung dengan narasumber dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ada 2 orang yang beliau-beliau ini merupakan pegiat literasi digital. Yang pertama ada Kak Erwina. Selamat siang Kak Wina. Siang, Meta. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi. Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat. Berjumpa lagi dengan Kak Guntur. Halo Kak Guntur. Halo Meta. Iya. Semangat pagi ya. Semangatnya harus pagi luar biasa. Oke, tadi sudah saya jelaskan sedikit gitu ya. Karena bener nggak sih kita udah nggak bisa lepas dari gadget? Pasti iya dong ya. Dan mungkin kita perlu tahu dulu kali ya gimana sih kondisi kenapa orang itu nggak bisa lepas dari gadget. Sebenarnya penggunaan gadget ini kayak apa ini dari Mafindo? Ya, Mas Guntur. Oke, saya kita sebut ya. Ya, oke. Ya, betul. Apa ya? Udah jadi barang kebutuhan pokok kali ya. Kebutuhan pokok. Iya. Betul. Kebutuhan pokok kan. Sama kayak nasi ya. Kayak nasi ya. Orang nggak makan nggak apa-apa loh. Apalagi kalau yang lihat puasa. Tapi nggak bawa gadget, aduh kurang banyak. Itu kayak itu. Kalau misalnya istri ketinggalan di rumah itu nggak apa-apa. Yang penting HP-nya ke bawah gitu. Bawa. Takutnya kalau HP itu ketinggalan di rumah bisa dibuka. Wah itu kayaknya pengalaman pribadi nih ya Kak Wina ya. Bisa jadi. Dan anak-anak itu ini udah nggak minta ini. Nggak minta uang saku gitu kan, uang cash. Transfer pakai e-wallet. Kuota yang penting kan kuota. Jatahnya itu ya, jatahnya nggak boleh sampai kosong gitu ya. Mungkin ada apa ya, data pengguna gadget tuh kayak gimana sih di Indonesia nih Kak Wina? Gadget itu karena apa ya, sekarang itu hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan. Betul. Dengan smartphone. Kita belanja, kita bertransaksi, kita belajar, kita bekerja, sampai cari hiburan, udah pakai satu yang ada di genggaman itu sudah cukup. Itulah mengapa jadi apalagi kita yang penduduknya ada 277 juta itu ya jadi relevan ya ketika kita menjadi negara dengan pengguna smartphone terbanyak di dunia, itu di posisi ke-6. Baik. Setelah ada Cina, India, Amerika, Rusia dan Brazil. Jadi kita per-6 ya. Iya, besar sekali penggunaan smartphone di negara kita, dan jumlahnya ada perkiraan di 2027 itu sampai lebih dari 115-an juta. Wow. Nah, aktivitas ngapain aja ya sebenarnya ada apa sih dengan ini? Buat apa? Dia sebenarnya cuma kotak nih ya, tapi kenapa di dalamnya benar-benar bikin orang jatuh cinta banget gitu ya sama gadget. Can live without it. Iya, can live. Kan itu sih jadi alasan juga ketika mbok ojo HP-nan terus, lah aku kerja gitu. Lah belajar ngerjain PR gitu ya. Itu excuse yang ya, betul, bisa jadi dibilang excuse karena apa? Hasil penelitian ngomong lain loh. Ini ada saya baca nih, kutip dari hasil risetnya Populix gitu. Iya. Jadi
sebagian besar waktu yang digunakan untuk chatting. Chatting tuh belum tentu produktif loh ya. Betul. Bisa chatting, ngobrol, gosip, bergibah atau apa kan gitu sih. Ya, kapan ngeletek kalau bahasa Jawanya garangan-garangan yang mas-mas pinter. Sapa-sapa, tebar pesona. Itu 86% pengguna smartphone itu menghabiskan waktu untuk chatting. Sementara untuk browsing ada 82%. Ini belanja online. 80%, 80% dari aktivitas dengan smartphone itu adalah belanja. Kemudian mengambil dokumentasi, yaitu foto atau video. Disusul juga mendengarkan musik, mengecek email, melakukan transaksi keuangan, nonton mungkin YouTube ya, bisa streaming ataupun series di situ. Nah ini yang sering dilakukan Mbak Meta, mungkin memesan makanan secara online. Nah itu, ini saya tuh pasukan pokoknya jangan sampai luwe. Pasukan luwe. Pasukan jajan. Ada juga yang bermain games, ya bekerja dan belajar malah cuma 63%. Loh, jadi alasan doang ya sebenarnya. Ya. Intinya kan seolah-olah kan dunia dalam genggaman kita. Padahal boleh jadi kita dalam genggaman dunia. Kita yang dikendalikan ya oleh dunia ya. Nah tapi itu masalah yang bakal timbul apa nih kalau misalkan kita menggunakan gadget ya, sebenarnya hal-halnya nggak penting-penting amat nih. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan? Ya itu mungkin ini ya, ketika orang mulai terlena ya, terdistract dari tujuan awal memiliki gadget. Kan awalnya gadget kita miliki sebagai alat bantu komunikasi. Pertama karena memang bisanya dia itu sebelum ada era Android kan ya. Gadget, smartphone belum smart ya. Handphone aja deh belum terlalu smart gitu. Bisanya cuma buat telepon, kirim SMS, kan gitu. Sementara sekarang sudah ada aplikasi percakapan, ada YouTube, ada sosial media, ada lagi aplikasi-aplikasi lain sampai untuk bagaimana kita bisa senam di rumah tanpa harus nge-gym, aplikasi diet, aplikasi belajar secara ilmiahnya itu nanti belum memasukkan aplikasi yang bisa di-generate oleh AI. Aplikasi hiburan. Nah itu yang akhirnya karena semakin pandainya manusia menciptakan aplikasi-aplikasi, kadang terus kita ke distract jadi keluar dari tujuan awal kita memiliki gadget. Betul. Dan tidak lupa. Dan muncul masalah deh kalau udah mulai terlalu sering nyekrol, terlalu sering nonton. Kalau sekarang cewek-cewek itu serial drama Korea itu harus 6 episode harus selesai dalam satu malam. Nah itu bisa menimbulkan masalah tuh, dari masalah fisik sampai psikis. Kalau masalah fisik ya penglihatan. Bahkan ada yang sampai berita tuh sampai lumpuh ya ketika dia keseringan nge-game. Akhirnya kayak dia jadi posisi duduk terus, caranya berdiri mungkin. Terus bisa mengganggu pola tidur. Itu pasti kalau yang nge-game sampai mabar janjian itu berjam-jam. Fokusnya jauh berkurang. Terus bisa mungkin mengalami sakit kepala, itu untuk fisik ya. Nah itu tadi sudah singgung, postur tubuh tidak ideal. Karena apa? Biasanya orang nge-game sudah duduk lupa berdiri kan, lupa rebahan begitu. Lebih parah bisa menimbulkan kerusakan otot bahkan ligamen. Oh ya, jangan lupa ini apa namanya, texting thumb, ada tendinitis namanya, kalau enggak carpal syndrome bisa loh, karena kita terlalu sering diri ya tangannya ya. dan lupa mengistirahatkan. Itu baru jadi fisik. Terus kan juga ada lagi psikis. Iya, misalnya kayak kecemasan. Kecemasan, takut ketinggalan berita. Saya pernah ngalamin kayak gitu soalnya. Tapi dulu terkait kerjaan ya. Kerjaan, karena saya harus merasa ya harus ngikuti informasi paling pagi itu dapat apa paling apa gitu. Iya, fear of missing out gitu. Takut banget nih. Jadi banyak sih sebetulnya kalau kita katakanlah hitung dampak negatifnya banyak, dampak positifnya juga banyak. Tinggal ini kan kontrol kan. Betul. Kontrol dari yang pengguna gadget itu. Milih yang mana? Bisa batasin nggak? Nah, tapi untuk sampai pada ini kesimpulan orang itu ternyata bisa batasin, itu kan butuh edukasi, butuh pendekatan. Nah ini yang saat ini ya coba kita lakuin, kan begitu loh. Jangan sampai nanti ketika kita punya anak ataupun saudara itu setiap hari cuman taunya main game saja, kan begitu. Apalagi main game bisa mungkin 8 jam, 10 jam, luar biasa. Main ML, Mobile Legends itu kan jelas itu
lupa waktu loh. Betul. Nggak lupa makan, lupa misalnya sekedar buang air kecil, lupa mandi. Paling gemes sih karena suamiku juga main itu dan itu bahkan dijadikan kompetisi di kantornya. Itu lagi terus jadi e-sport. Cuma iki aku latihan, iki mau lomba gitu. Nah, yang paling bingung dengan e-sport itu yang diolahragakan sebelah mana jempol kali ya. Otak yang dilakukan otak. Bikin strategi ya. Sedihnya adalah itu nggak bisa di-post kan. Jadi ketika misalkan kita lagi sama anak nih, anaknya butuh bantuan dan saya lagi masak gitu kan, terus dia lagi main Mobile Legends, di pause dulu, ora iso di pause, nggak bisa gitu loh, jadi benar-benar harus selesai aku tanding dulu gitu ya, ngeri banget tuh. Nah itu kan dari sebagian orang tuh, kalau anak-anak nih gimana nih anunya dampaknya ke anak-anak nih, apa yang terjadi dengan anak-anak? Ya kalau dampak ke anak-anak kan jelas, kalau misalnya orang tua itu tidak bisa kontrol terhadap anak-anaknya ya akhirnya ya sakarpe diri, ya segenarnya sendiri dan memang itu yang pertama jelas itu secara fisik akan merugikan. Yang kedua tanggung jawab belajar anaknya akan sangat kurang. Dan yang ketiga yang takut ini gini, pengalaman saya ketika anak-anak pengen cepat-cepat selesai sekolah untuk kemudian bermain game. Jadi sekolah itu bukan lagi menjadi semacam ini tujuan utama ataupun belajar, tapi gimana setelah sekolah ya udah langsung pegang HP main game, belum ganti seragam sekolah sudah main game, belum makan udah main game. Kerinduan kan utamanya itu main ya, game. Ini kan berarti kan sudah ini kan semacam ya gejala kecanduan itu. Candu gadget. Nah itu memang tantangan sih dan saya rasa banyak yang mengalami hal seperti itu. Itu ada berapa banyak sih kasus kecanduan gadget atau hampir itu semua anak-anak atau gimana caranya supaya nggak kecanduan? Kalau untuk datanya memang saat ini memang kita belum mengeksplorasi lebih jauh, tapi yang jelas itu mempengaruhi emosi anak karena ketika kita menghabiskan banyak waktu bermain game, kita sibuk dengan diri kita sendiri kan akhirnya menjadi antisosial, tidak peka dan ini ignorant itu masa bodoh, cuek. Mungkin anak yang main game itu kalau terjadi gempa bumi pun ya tetap asik-asik aja kan gitu kan, meskipun itu endanger her atau his life kan begitu. Jadi malah kadang itu gempanya suruh kok saya tunggu dulu tak selesai. Saya ada data nih soal kecanduan gadget orang Indonesia ya. Jadi riset State of Mobile 2023 menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu kecanduan scrolling HP. Posisinya pertama di dunia. Scrolling aja ya sebenarnya. Ya intinya menghabiskan waktu dengan smartphone. Jadi kita orang Indonesia ya menghabiskan 5 jam sehari menggunakan smartphone, gadget smartphone ataupun tablet. Jadi rata-rata 5,7 jam sehari di jaringan seluler sepanjang 2022. Ini meningkat sejak kita pandemi di 2020 ya. Ya jelas kan kita nggak bisa kemana-mana kan waktu itu, cari hiburan aja di HP. Nah untuk anak-anak ini agak memprihatinkan ya. Menurut survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia di 2020, 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkan gadget dalam kurun waktu yang cukup lama dalam sehari. 70% ya. Itu sudah punya gadget sendiri gitu. Dan bahkan memang dispesialkan ini emang hadiahnya gadget. Kadang kayak gitu orang tua. Terus lebih dari separuh menghabiskan waktu bermain ponsel. Itu dengan game online maupun offline. Betul. Jadi memang gimana ya kalau anak-anak tuh jadi akhirnya awalnya mungkin diberi gadget untuk buat pendukung sekolah ketika sekolah online, tapi karena sekolah online sudah berakhir masanya itu gadget tetap dipegang, ya udah benar-benar artinya nge-game aja, udah keenakan terus lanjutin aja gitu ya. Tapi ngomongin tentang scrolling tadi nih Kak Wina, kan banyak yang menghabiskan waktu hanya untuk scrolling. Sebenarnya bisa untuk yang lain, tapi entah kenapa itu benar-benar pengen pegang dan pengen cuma lihat-lihat aja story orang. Tapi ada loh kan scrolling yang menghasilkan uang juga ada kan di TikTok itu. Jadi aku pernah termasuk newbie banget di pengguna TikTok gitu ya, melihat ketika lihat sampai akhir tuh itu bisa ada koinnya itu loh. Oh ternyata sebegitunya ya. Jadi itu bisa jadi dampak positif juga di gadget. Ya. Jadi itu tadi
balik lagi ke soal literasi digital. Basicnya di sana soalnya bahwa pengguna kita, internet kita itu belum sepenuhnya paham sejauh mana sih manfaat yang bisa kita ambil dari digital gitu. Manfaat apa yang kita bisa ambil dari dunia internet dengan begitu beragam banyaknya aplikasi yang ditawarkan kan gitu. Kayak ya itu tadi TikTok misalnya, ada koin yang kita bisa, kalau kita live kita apa tuh orang bisa ngasih kita bunga, ya kan bunga kan, bukan bunga itu atau apapun hadiah reward hadiah nanti kita bisa tuker kan itu. Iya, makanya aku sampai harganya berapa koin itu bisa dirupiahkan. Betul, makanya nggak semua orang tahu sampai sana. Terus tidak semua orang tahu bahwa kita bisa bikin akun YouTube dan video yang di sana diputar itu akun kita bisa dimonetisasi. Kita taunya nonton film di YouTube, streaming kalau ada siaran apa gitu. Kita terpakunya selalu menjadi konsumen. Oke. Sementara, kalau yang di TikTok gitu ya. Ini saya baca sendiri. TikTok itu kan bikinan Cina ya. Konten yang diputar, algoritma konten yang diputar di Indonesia atau di luar Cina pada umumnya kan berbeda dengan yang diputar di Cina. Di Cina itu kontennya isinya edukasi semua. Bagaimana urging anak-anak itu untuk berkompetisi, belajar materi apa-apa terus. Tapi di kita megal-megal, joget-joget, mandi lumpur. Cuma itu mandi lumpur. Anak-anak di pinggir jalan lihat ya itu benar-benar kayak fenomena Indonesia itu kan terlalu kreatif ya. Kita nggak apapun lewat kreatif. Apapun dijadikan itu sebagai konten. Meskipun nggak mutu gitu kan. Misalnya mungkin konten pernah ada yang mancing ikan di jalan berlubang misalnya, oke lah. Itu ya udahlah, mungkin kritik ataupun apa. Itu kadang melakukan hal-hal yang kita rasa itu absurd gitu loh. Tapi dan itu bisa. Ya, dan itu viral ya. Yang penting viral. Nah, maksud saya kan bahwa ketika anak-anak memang mereka tidak diarahkan untuk produktif gitu ya. Mereka hanya menjadi konsumen atau yang lebih buruk, ada yang lebih buruk dari konsumen loh. Kalau konsumen kan penikmat produk, anak-anak itu mungkin menjadi produk itu sendiri, ya kan? Menjadi produk itu sendiri artinya apa? Karena begitu kita menjadi konsumen produk kan kita ya dipaksa secara mungkin dalam tanda kutip dipaksa ya untuk terus ini kan. Untuk terus mengakses, engage terus sampai semaksimal mungkin lah, sehingga ya akhirnya pada titik tertentu anak-anak itu ada yang exhausted kan gitu, sudah habis energinya, sudah habis ini pikirannya, fisiknya lemah, dan akhirnya ya ini terjadi ya bencana kecil dalam keluarga, stres. Kemudian ada yang mungkin malah kurus kering, gak mau makan, minum, kan seperti itu. Oke, jadi memang luar biasa ya gadget ini di dalam kehidupan kita. Tadi menarik juga ketika Kak Win menyampaikan bahwa kebanyakan dari kita hampir menjadi konsumen saja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat kita punya literasi digital yang cukup, kita bisa memanfaatkan gadget ini sebagai penghasil uang misalkan, jadi kita jadi produsen di situ gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya gimana caranya memperlakukan gadget ini supaya kita bisa produktif dengan gadget. Langkah-langkahnya seperti apa? Terus simak ya podcast ini, nanti di part kedua kita akan bahas kembali di Bincang Relasi Rencana Keluarga Asik.